Nah, ini perang yang sangat Cina. Jadi saya kalau suatu hari Trump ini ngelawan Cina, wah itu tegangnya minta ampun dunia itu ya. Nah, waktu perang dingin lawan Rusia saja kan tegangnya minta ampun. Ketegangan itu bahkan dirasakan di Indonesia ya. Tahun 65 itu kan, perang dingin itu kan menghasilkan peristiwa 65 G30 SPKI. Ya kan? Atau Soeharto yang menghadirkan itu ya. Wah, memang ini susah memang nih kalau karena sejarahnya udah nggak jelas sih ya. Itulah karena sejarah sudah nggak jelas. Korupsi. Ya, itu kan contoh Nadiem Makarim itu sama. Saya bilang Indonesia memang rusak. Saya bilang kecuali Prabowo, saya ulangi Prabowo. Anda mau bangun sekolah SMA Nusantara nenek moyang, enggak bakal kecuali Anda menggubris masalah kurikulum pendidikan itu anak-anak SD yang ada di pesantren-pesantren. Karena apa? Kita diskusi di sini karena mayoritas pendidikan yang ada itu ya dari agama Islam itu. Baru kita kesimpulkan Pak, rubahlah kurikulum kalau negara ingin maju, Pak. Kita skip pakai dua video dulu ya. Skip dua video ya. Iya, thank you. Ini yang Dan hari ini saya bikin bisa gedung sampaikan MUI. bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan Langsung menggelinjang-gelinjang ya, begitu ya. Ya kan? Lanjut. umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan, kita akan bangun gedung. Terserah Langsung Menteri Agama langsung menggelinjang-gelinjang. Pinter nih Prabowo. Pertama, apapun pasti pemerintah DKI Jakarta menindaklanjuti arahan Presiden kalau memang Presiden ingin membangun di gedung apa yang dulu dipakai oleh Kedutaan Besar Inggris. Jadi intinya itu, tetapi memang seperti diketahui di tempat itu telah ditetapkan menjadi heritage nasional provinsi. Maka dengan demikian kalau harus ada pembangunan gedung, tentunya peraturannya yang harus kita jalankan tetapi tidak melanggar prinsip dan arahan yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk membangun gedung itu. Untuk urusan pembangunan tentunya menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi persyaratan lapangannya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support untuk itu. Pihak berwenang Iran menangkap 4 orang dengan tuduhan mengganggu ketertiban politik dan sosial negara, serta bekerja sama untuk kepentingan Israel dan Amerika Serikat selama protes anti pemerintah pada bulan Januari. Media di Iran melaporkan 3 dari 4 orang yang ditangkap merupakan tokoh reformis terkemuka. Mereka adalah Azhar Mansouri, Kepala Front Reformasi Iran, Mohsen Aminzadeh, mantan pejabat di Kementerian Luar Negeri, serta Ibrahim Asgarzadeh, mantan anggota parlemen Iran, dan 1 orang lainnya yang hingga kini belum diungkap identitasnya. Kantor berita lokal Fars melaporkan penangkapan dilakukan oleh Lembaga Keamanan dan Peradilan Iran. Media tersebut mengatakan 3 tokoh ditangkap dalam rangkaian penyelidikan resmi. Menurut Fars, para tokoh itu dituduh menargetkan persatuan nasional. Mereka juga dituduh mengambil sikap yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Tuduhan lain meliputi koordinasi dengan propaganda pihak luar, pengaruh terhadap kelompok politik, serta pembentukan mekanisme rahasia yang dinilai subversif. Kantor berita Mizan Online milik Lembaga Peradilan Iran juga melaporkan beberapa orang telah ditangkap. Mizan menyatakan 4 orang kelompok politik didakwa setelah penyelidikan terhadap aktivitas mereka. Namun, identitas seluruh pihak yang ditahan tidak dirinci. Front Reformasi Iran mengonfirmasi penangkapan tersebut melalui pernyataan resmi.
Organisasi itu menyebut Azhar Mansouri ditangkap di rumahnya berdasarkan perintah pengadilan. Korps Garda Revolusi Iran juga dikabarkan memanggil sejumlah anggota senior lainnya. Azhar Mansouri berusia 60 tahun yang dikenal sebagai penasihat mantan Presiden Iran Mohammad Khatami. Sejak Juni 2023, ia menjabat sebagai pemimpin Front Reformasi Iran. Dalam unggahan media sosial, Mansouri menyampaikan pandangannya terkait aksi protes. Ia menilai aksi turun ke jalan terjadi ketika saluran penyampaian aspirasi tertutup. Ia juga menyebut penindakan bukan cara tepat untuk merespon kekhawatiran publik. Mansouri menyampaikan pesan kepada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Ia menekankan mereka tidak berada dalam keadaan sendirian. Menurutnya, peristiwa tersebut merupakan bencana besar yang dampaknya tidak dapat dihapus oleh waktu. Mansouri pernah ditahan setelah gejolak pemilihan presiden Iran tahun 2019. Pada tahun 2022, ia kembali menjalani proses hukum. Gejolak pada bulan Januari berawal di Teheran akibat krisis ekonomi yang memburuk. Aksi itu kemudian meluas menjadi gerakan anti pemerintah di berbagai wilayah. Ribuan orang dilaporkan meninggal dan ribuan lainnya ditahan. Tindakan keamanan Iran meningkatkan ketegangan dengan Amerika Serikat. Situasi ini mendorong peringatan militer serta upaya diplomasi regional. Penangkapan 4 orang di Iran menunjukkan meningkatnya ketegangan politik di dalam negeri. Langkah tersebut terjadi di tengah gejolak nasional, tekanan keamanan, serta hubungan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang memanas. Di saat yang sama, upaya diplomasi. But the biggest story in our nation today is the visit by the Israeli President Isaac Herzog. And I had the privilege of an exclusive interview with the President this afternoon. For a world leader, Herzog was warm, humble, and down to earth. I found him very engaging. When I sat down with him, he had an extremely strong message for our leaders on the threat of jihadi Islamism and anti-Semitism. He reflected on the massive police and security presence we've seen throughout Sydney today. And he made the point that when his father, the former Israeli President Chaim Herzog, visited Australia when Bob Hawke was Prime Minister, he needed none of this sort of security. Australia was a much safer place. And Isaac Herzog said, this is what we need to return to. Let's hope our political leaders reflect on President Herzog's strong words. And here's my exclusive interview with President Isaac Herzog. Kok pada demo ya mendukung Hamas. Nah, ini kenapa nggak ada yang demo nih Iran ini ya? Kan munafik sekali kan? Terus tadi ternyata pejabat-pejabat Irannya aja ikutan ini ya, ikutan jadi provokator loh, ikutan turun ke jalan loh. Artinya mereka jadi pejabat dan ada banyak sekali, nggak mungkin cuma dia, nggak mungkin. Si Mansouri itu nggak mungkin cuma si ibu tadi ya. Benar nggak? Artinya yang kemarin saya analisa itu kemungkinan bukan Pahlavi yang jadi, tapi bisa jadi presiden Irannya. Yo, kalau dia mau barter, kalau dia di deal dapat sama Amerika, ya kan? Why not? Ya kan? Kan tidak ada permusuhan yang abadi, tidak ada pertemanan abadi, semuanya kepentingan kalau dalam politik. Makanya jangan percaya sama politikus. Ya kan? Nggak ada ayah, ibu, anak, saudara itu tidak ada dalam politik. Makanya nanti di dalam masa-masa antikristus itu mengerikan sekali ya. Kita nggak tahu siapa teman kita di masa-masa antikristus itu kan. Anak akan saling menyerahkan kan. Setiap orang kan saling menyerahkan saudaranya kan, dikatakan. Ya kan? Itulah sebabnya kita nggak bisa musuhin, nggak bisa membunuh. Karena yang menjarakan kita mungkin orang tua kita sendiri. Yang menjarakan kita mungkin, yang berkhianat mungkin anak kita sendiri, saudara kita sendiri. Ya, makanya kita jadi nggak bisa melakukan perlawanan. Yang bisa adalah kita ya berkorban atau menghindar cepetan, harus seperti yang di film The Book of Elijah ya, The Book of Eli ya. Si siapa itu Denzel Washington itulah Book of Eli.
Tahu nggak ini? Ini kan filmnya kan ceritanya hampir sama nih. Book of Eli ini. Loh, ada yang kedua ya? Ada yang kedua nih. Ya, ini kan bagus ini. Anda perlu nonton ini ya. Si Denzel Washington ini ya. Anda perlu nonton film ini. Ya, saya nggak tahu di Netflix masih apa nggak ya di Netflix. Tapi saya rekomend ya. Ini kan satu gambaran kan bahwa ada satu kelompok orang baik dan nanti ada masa pasca pasca Perang Dunia Ketiga itu, ya nanti kan ada orang baik dan ada orang yang jahat dan ada orang-orang yang tetap. Book of Eli ini kan adalah Alkitab, ternyata kan mereka merindukan sebuah hukum, mencari untuk merumuskan sebuah hukum. Sayang mereka nggak mampu. Hukum dunia ini dihasilkan oleh dua. Kalau nggak oleh Alkitab ya oleh Al-Quran. Dunia Barat dan demokrasi itu dihasilkan oleh Alkitab. Komunisme, sosialisme, demokrasi itu dihasilkan oleh Alkitab. Syariah Islam dihasilkan oleh Al-Quran. Di dunianya ada dua kekuatan baik dan kekuatan jahat. Ya, ajaib ya kalau Anda merenungkan itu ya. Ini kan sebenarnya perang antara Islam dengan Kristen. Perang antara kebenaran, yaitu Kristen, dengan kebatilan, yaitu Islam. Ya kan, dimana Islam maunya semuanya di bumi hangus, sementara Kristen maunya adalah segala sesuatu harus dibicarakan, segala sesuatu harus mengutamakan kemanusiaan, keterbukaan, transparansi, demokrasi. Kalau Islam nggak mau kan, nggak mau demokrasi. Islam itu tidak pernah cocok dengan demokrasi. Ya balik lagi bukunya itu ya, apa filmnya Dawn of the Light itu ya, Dawn of the Light-nya Nicolas Cage itu ya. Islam itu nggak mau dia dengan demokrasi. Islam itu adalah musuh dari demokrasi. Kalau ada demokrasi maka dia akan tunggangin, dia akan perkosa demokrasi itu, kemudian dia tegakkan Islamnya. Benar nggak? Hanya itu kalau kita tarik benang merahnya lagi Pak Pong. Keadaan sekarang ini kan banyak yang mencemooh Amerika. Amerika nggak berani, nggak maju-maju, padahal senjata udah di sana semua, bla bla bla. Nah, pemikiran Trump ini kalau bisa negosiasi, kalau bisa jangan perang, nggak ada korban. Iya. Kenapa gitu loh? Betul. Tapi kan pandangan mereka itu, wah Amerika ini, kapalnya, apalagi duta besar Irak, Indonesia untuk Irak itu kan ngomong gitu. Pas pesawatnya udah di sana itu gampang sekali kita hancurkan. Padahal udah 2 kali drone mendekat ke Abraham Lincoln ditembak habis kan. 2 kali udah dalam 2 minggu ini. Ya, jadi mereka provokasi juga. Ya, Indonesia orang-orang ucil bilangnya, wah Amerika takut lah, jadi nggak mungkin berani nyerang lah segala macam. Bakalan kapal-kapalnya bakalan dihabisin lah sama Iran. Terserah kalian mau ngomong apa. Tapi tujuan si Trump supaya nggak ada korban jiwa kalau bisa. Jadi win-win situation, ya kan? Itu aja sih. Tapi permintaan dunia kan susah untuk diwujudkan sama si Iran. Soalnya benar-benar ditekan. Itu aja sih situasi sekarang. Tapi pandangan mereka kan lain. Jadi Donald Trump itu dia praktis, dia bukan masalah ini cinta damai, enggak. Donald Trump itu adalah pebisnis. Perang dengan korban yang banyak itu adalah sebuah kesialan dalam bisnis. Adalah sebuah pemborosan. Meledakkan senjata api itu adalah sebuah pemborosan. Kalau bisa cukup dihadirkan, orang takut. Maunya Donald Trump itu begitu. Dia tuh benar-benar pakai strategi Cina perangnya. Belum pernah, ini adalah perang model Sun Tzu ya, dan CS segala macam ya. Dia nggak mau perang dengan perang, nggak mau. Kalau metode Barat kan bumi hangus, ya kan? Kalau perangnya kalau perangnya Cina kan perang tanpa perang, menang tanpa perang. Barter, ya kan, negosiasi.
Nah, ini perang yang sangat Cina. Jadi saya kalau suatu hari Trump ini ngelawan Cina, wah itu tegangnya minta ampun dunia itu ya. Nah, waktu perang dingin lawan Rusia saja kan tegangnya minta ampun. Ketegangan itu bahkan dirasakan di Indonesia ya. Tahun 65 itu kan, perang dingin itu kan menghasilkan peristiwa 65 G30 SPKI. Ya kan? Atau Soeharto yang menghadirkan itu ya. Wah, memang ini susah memang nih kalau karena sejarahnya udah nggak jelas sih ya. Itulah karena sejarah sudah nggak jelas. Bu Ellen, ini diam aja nih Bu Ellen.